Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriatul Alfia. Saya mengajar di UPTD Satuan Pendidikan SDN Badian 2 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya, yaitu asesmen SD paket A. Yang saya ambil di sini adalah melakukan asesmen awal pembelajaran atau diagnostik. Sebelumnya, kita ke pengertian asesmen awal pembelajaran atau diagnostik. Apakah asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik adalah asesmen awal pembelajaran. Asesmen merupakan salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Mengapa sih kita menggunakan asesmen awal pembelajaran atau diagnostik? Alasan yang pertama yaitu pada dasarnya asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Alasan yang kedua yaitu asesmen bukan sekedar memberi nilai bagi murid, melainkan juga sebagai proses memperoleh informasi bagi guru untuk merefleksi mengajarnya. Selanjutnya, apa itu tujuan asesmen awal pembelajaran atau diagnostik? Tujuannya yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan awal serta kebutuhan belajar murid. Hasil asesmen diagnostik digunakan untuk yang pertama, untuk pengaturan kelompok belajar, yang kedua, pembagian peran dalam kelompok, kemudian yang ketiga, perbanyak bahan ajar visual dan teks, yang keempat, yaitu untuk bimbingan bagi yang belum mencapai kompetensi. Tahapan penyusunan asesmen diagnostik. Terdapat 6 tahapan dalam penyusunan asesmen diagnostik. Yang pertama, kita menganalisis rapor murid pada kelas sebelumnya. Yang kedua, kita mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi murid. Yang keempat, menggali informasi tentang murid. Yang kelima, melakukan asesmen dan mengolah hasil. Dan yang keenam, menggunakan data hasil asesmen untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Kapan sih kita melakukan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik dilakukan pada minggu-minggu awal tahun ajaran baru atau bisa dilaksanakan di awal pembahasan materi baru. Selanjutnya, untuk persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik, langkah yang pertama kita membuat rencana pelaksanaan asesmen, yang kedua kita mengidentifikasi materi asesmen, dan yang ketiga kita menyusun 10 soal sederhana. Langkah yang pertama kita membuat rencana pelaksanaan asesmen. Yang pertama yaitu menentukan kelas, karena di sini kelas yang saya ampu adalah kelas 1, maka kelasnya saya isi dengan kelas 1. Kemudian menentukan mata pelajaran dan topik. Mata pelajaran yang saya ambil di sini matematika, topiknya yaitu bangun geometri, mengenal segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran. Menentukan waktu pelaksanaan asesmen. Asesmen ini saya lakukan pada awal tahun ajaran baru. Menentukan tempat melakukan asesmen, tempatnya yaitu di sekolah. Yang kelima, menentukan cara atau metode asesmen. Asesmen ini metodenya yang saya lakukan adalah tatap muka atau pemberian soal secara langsung. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi materi asesmen. Topik apa saja sih yang perlu dipahami oleh peserta didik? Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran di kelasnya. Yang ketiga, kita menyusun soal sederhana. Nah, di sini contoh soalnya terdapat sebuah bangunan ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian soalnya, bangun datar persegi panjang ditunjukkan oleh huruf. Nah, di situ bisa diminta untuk mencari bangun datar persegi panjang. Nah, di bangunan tersebut apakah ada di huruf A, B, atau C. Jadi siswa bisa memilih.
Di sini, soal-soal ini bisa juga kita mengambil atau mengunduh di platform Merdeka Mengajar. Karena kebetulan yang saya ampu adalah kelas 1, maka saya mengunduhnya di platform Merdeka Mengajar pada bagian fase A. Untuk pelaksanaan asesmen, yang pertama, asesmen dilaksanakan di sekolah secara tatap muka. Jadi saya melaksanakan asesmen ini di sekolah secara tatap muka, yaitu guru memberikan soal kepada siswa dan siswa mengerjakannya secara langsung. Bagaimana tindak lanjut asesmennya? Ada 4 langkah. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Yang kedua, berdasarkan hasil asesmen, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang ketiga, lakukan penilaian topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik yang baru. Yang keempat, ulangi proses yang sama sampai mencapai kompetensi yang diinginkan. Hasil asesmen. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas. Dengan begitu, asesmen diagnostik sangat penting sebelum mengikuti pembelajaran, sehingga akan diketahui kemampuan dasar siswa dalam sebuah mata pelajaran. Demikian aksi nyata saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe YouTube channel Bu Guru Rita. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.